Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Kita bertemu kembali bersama saya Anam SPT di channel yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat. Channel tidak bermutu tapi semoga bermanfaat, gitu ya para sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang berjoin, yang sudah join, yang sudah gabung di channel ini. Semoga dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dilancarkan rezekinya, dikasih kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah saya filter, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua di luar sana, insya Allah dalam video ini, dalam kesempatan yang baik ini saya akan jawab sesuai dengan yang memang sudah saya pelajari dan sesuai dengan apa yang memang sudah saya alami. Jadi seperti itu. Berarti tanpa menggunakan rumus persegi panjang. Rumusnya persegi panjang kan panjang kali lebar. Tanpa menggunakan rumus itu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Itu namanya bukan ru'yah tapi maksiat. Itu namanya bukan ru'yah tapi kedoliman. Itu bukan transfer energi, bukan transfer energi, itu transfer sperma namanya. Kalau dengan cara seperti itu tidak dibenarkan. Kalau nggak percaya dengan saya, coba tanya kepada memang ulama yang mengerti di bidang ru'yah seperti yang masyhur Ustadz Faizar. Coba tanya di kolom komentar channel beliau, dibenarkan nggak ru'yah dengan cara seperti itu? Apapun latar belakang oknum praktisinya, dia mengatakan dukun, dia mengatakan kiai, dia mengatakan gus, dia mengatakan apapun itu latar belakangnya, kalau ru'yah dengan cara itu tidak benarkan. Enggak malah sembuh, ya memang kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala, tapi ya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi kalau kita logika sahabat, afala taqilun, tidaklah kamu berpikir. Kita berlogika ya sahabat, yang ru'yah itu sesuatu yang disarankan sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyarankan ru'yah dengan cara seperti itu? Ya. Saya kasihan sekali sahabat-sahabat semua. Soalnya orang yang sakit itu berharapnya kesembuhan. Orang yang sakit itu berharap kesembuhan. Apapun dilakukan, ya, berapapun jarak tempuhnya pasti akan ditempuh. Berapapun biayanya pasti akan dicari-carikan, bahkan sampai utang-utang. Tapi diperlakukan dengan cara seperti itu, gitu. Tolong seperti itu sahabat ya. Tidak dibenarkan. Walau saya cuman seperti ini, saya tahu. Sedikit banyak saya tahu terkait dengan ilmu ru'yah. Saya nggak 1 hari 2 hari mempelajari terkait dengan ru'yah, sahabat-sahabat semua. Kesana kemari mencari sanad wirid, amalan-amalan, terus belajar di kitab-kitabnya masalah terkait dengan ru'yah. Ru'yah itu ada 2, ru'yah syariah sama ru'yah sirikiyah. Jadi hindari ru'yah yang sirikiyah. Ciri-cirinya salah satunya tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sinkron menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, pasti diperlakukan dengan cara yang baik, diperlakukan dengan cara yang memang disarankan sama Rasulullah SAW ru'yahnya. Tapi ya kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, misalkan seorang oknum praktisi menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan seperti itu. A'udzu biwajhillah, misalkan seperti itu ya sahabat-sahabat. Kemudian besoknya dikasih syarat yang mana syaratnya tersebut untuk menyenangkan manuknya, itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi harus dihindari. Bukan lebih baik dihindari, harus dihindari ru'yah dengan cara seperti itu. Nggak malah sembuh, malah akan merusak kejiwaan, merusak psikologi psikis ya, merusak psikis orang. Kalau seperti itu, kasihan ya. Apapun latar belakangnya sahabat. Jadi hindari dengan ru'yah seperti itu. Itu tidak dibenarkan. Rasulullah tidak menyarankan ru'yah dengan cara orang seperti itu ya sahabat ya. Itu aja, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya nggak tahu motifnya orang ini tanya seperti itu apa ya, sahabat-sahabat semua. Tapi terkait dengan sihir, santet, itu ada kaitan erat dengan yang namanya gaib. Sedangkan dalam Islam, alladzina yu'minuna bil gaib, kita harus meyakini, harus mempercayai akan adanya gaib. Kalau saya pribadi, saya percaya akan adanya santet, akan adanya sihir. Saya percaya. Karena pedoman saya mengatakan, salah satu ayat mengatakan, wa tabaumat al-syaitin ala mulki Sulaiman wa makafaru Sulaiman walakinna syaitina kafaru yu'alimuna nasa sihr. Itu suatu bukti bahwasanya sihir itu ada.
cerita-ceritanya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya itu sahabat. Sudah sering kali saya juga bilang Rasulullah SAW itu dulu pernah kena sihir dari kaum Yahudi namanya Labid al-Asam. Kalau saya percaya, tetapi kalau Anda di luar sana yang nggak percaya ya silakan, itu hak Anda, nafsi-nafsi ya sahabat. Yang penting saya percaya karena saya orang Islam dan Islam mengakui akan adanya yang gaib, mengakui akan adanya santet. Itu intinya seperti itu. Itu aja tanggapan saya. Langsung next ke selanjutnya. Agar terhindar dari santet, mempunyai mindset yang baik, pemikiran yang baik, berpikir positif, selalu berpikir positif. Kadang ada orang itu yang sakit kepala sedikit, waduh saya disantet sama orang itu, waduh saya disantet sama saudara saya, waduh saya disantet sama tetangga saya. Hindari pemikiran-pemikiran yang seperti itu, para sahabat-sahabat semua. Intinya seperti itu aja. Bentengi diri kita dari santet dengan menggunakan amalan-amalan. Jadi perlu kita mencari sanat wirid seperti itu ya sahabat, seperti wirid sakron. Itu ada beberapa orang yang emang kemarin itu minta ijazah wirid sakron. Monggo silakan untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang minta ijazah wirid sakron bisa menghubungi nomor WhatsApp saya dengan cara telepon ya. Karena wirid sakron itu sangat luar biasa sekali untuk perlindungan. Tetapi ya harus diamalkan. Jangan minta ijazah aja tapi nggak diamalkan. Ya nggak ada gunanya sahabat. Kita mau kemanapun, sampai ke ujung dunia, mau minta sanat wirid ya sahabat-sahabat semua, tapi kalau nggak mengamalkan wirid tersebut ya sama aja bohong gitu. Jadi harus diamalkan. Monggo, ini sudah peteng ya. Astagfirullahaladzim, saya nggak bawa lighting nih. Ayo lanjut next ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan nggak ada jawabannya sebenarnya. Pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Soalnya sihir santet itu ada kaitan erat dengan yang namanya gaib. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ada kaitan erat dengan yang namanya gaib. Lalu bagaimana kita membuktikan yang gaib tersebut? Sampai jungkir balik yang satu sejarah yang ngelundase ora kira iso dibuktekno. Karena itu sesuatu yang bersifat gaib. Coba buktikan surga neraka. Coba buktikan malaikat-malaikat Allah. Coba buktikan jin. Sahabat-sahabat semua. Tapi itu semua memang bisa para sahabat, bisa kok, bisa. Kalau Allah berkehendak. Itu aja. Itu soalnya santet sihir itu sifatnya gaib. Jadi sihir santet itu ya gini sahabatnya. Sihir santet itu adalah suatu penyakit non medis yang disebabkan oleh jin jahat yang disuruh oleh seorang yang ahli santet. Itu intinya sahabat. Sistemnya bagaimana caranya mengantarkan paku kok bisa langsung masuk ke perut dan lain sebagainya, coba tanya ke ahli santet, jangan tanya ke saya, salah jalur ya sahabat ya. Kalau saya bukan ahli santet, saya musuhnya santet. Itu intinya sahabat, nggak bisa dibuktikan. Mungkin ini sahabat yang bertanya seperti ini dari viewersnya channel sebelah ya, yang mengharuskan pembuktian. Semua yang ada di dunia ini tidak harus menggunakan logika ya, itu intinya. Cukup meyakini. Coba saya tanya, Anda Islam, iman nggak kepada qada-qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala? Iman nggak kepada surga neraka? Iman nggak kepada malaikat-malaikat Allah? Ya udah, gak perlu dibuktikan. Semakin kita mencari tahu, semakin kita nanti malah pusing, ruwet. Itu bukan ranah kita untuk memikirkan hal itu. Yang penting kita ibadah. Soalnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Intinya seperti itu. Kalau kita Islam ya, Islam kan pedomannya Al-Quran. Kan intinya seperti itu. Wis, gak usah mikir sing nyeleneh-nyeleneh ya, pembuktian. Tapi perlu digarisbawahi, semua konten kreator itu tujuannya adalah AdSense. Mau dikiring ngetan ngulon ngalor ngidul, yes AdSense intinya. Itu loh para sahabat-sahabat semua. Wis, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah mulai gelap ini.
macam-macam santet. Saya ini bukan ahli santet kok ditanyain seperti ini. Saya bukan ahli santet, saya nggak tahu. Yang saya tahu santet yaitu sihir, itu aja wis. Mau efeknya itu memisahkan antara suami istri, mau efeknya itu sakit sampai meninggal, mau efeknya itu gila dan lain sebagainya, ya saya anggap itu sihir itu. Tapi untuk macam-macamnya itu namanya santet apa saya nggak tahu, sahabat. Itu yang tahu itu ahli sihir, ahli santet itu gitu, sahabat-sahabat semua. Kenapa saya nggak takut? Ya buat apa saya takut? Wong saya nggak takut kok disuruh takut, gimana? Tidak ada yang saya takuti, sahabat-sahabat semua. Apalagi dengan ngelunik-ngelunik seperti itu, santet, sihir, teluh. Tidak ada yang saya takuti. Ngapain saya takut dengan hal seperti itu? Wis, itu aja ya sahabat-sahabat semua. Jika ada pertanyaan lagi, monggo silakan langsung chat nomor WhatsApp saya 0831 3131 4384. Wis, itu aja. Ini sudah mulai petang ini. Udah persiapan mau sholat maghrib, sahabat ya. Terus tetap bentengi keimanan, karena memang tidak ada yang kuat kecuali keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala kalau Islam ya. Salam toleransi juga untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang non Islam. Salam toleransi dari saya Nas PT semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.